Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Nimas Ainur Lintang. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di Klinik Sehati periode bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2023. Paparan ini akan saya bagikan dalam 3 bagian, di mana saya menjelaskan terkait klinik sehati, tugas yang dilakukan selama PKL, serta pengalaman yang didapat untuk dijadikan pembelajaran kita ke depannya. Latar belakang pelaksanaan PKL. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja bagi para siswa SMK Negeri 5 Tangerang Selatan, sekaligus memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan. Siswa diwajibkan menjalani program praktik kerja lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing. Program praktik kerja lapangan memberikan kompetensi pada siswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja. Tujuan pelaksanaan PKL yang pertama, meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. Kedua, mengarahkan siswa untuk menemukan permasalahan maupun data yang berguna dalam penulisan PKL dan laporan praktek kerja. Ketiga, mendapatkan masukan guna umpan balik dalam penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntunan dunia industri dan masyarakat. Empat, membina dan meningkatkan kerjasama antara SMK Negeri 5 Tangerang Selatan dengan instansi dunia usaha dan dunia industri, di mana peserta didik ditempatkan. Kelima, memberikan gambaran dunia kerja. Manfaat pelaksanaan PKL bagi instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan BUMN. A. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan. B. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara instansi atau perusahaan dengan sekolah. C. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Bagi siswa A, melatih keterampilan siswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pelajaran di SMK Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. B. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit kerja, baik dalam lingkungan pemerintah maupun perusahaan. C. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku sekolah dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dalam pendidikan formal. 3. Bagi SMK Negeri 5 Tangerang Selatan, mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi atau perusahaan dan tuntunan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian, SMK Negeri 5 Tangerang Selatan dapat mewujudkan konsep link and match dalam meningkatkan kualitas layanan pada stakeholders. Tahapan kegiatan PKL. Kegiatan inti. Pertama, pembekalan PKL. Program pembekalan PKL dirujuk sebagai salah satu dari kegiatan akademik sekolah menengah kejuruan, tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program PKL di dunia kerja, dan juga sebagai tolak ukur kemampuan siswa yang memenuhi kriteria untuk mengikuti program PKL. Pembekalan PKL SMK 5 Tangerang Selatan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 oleh Dinkes, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Kedua, pengantaran PKL. Pengantaran praktek kerja lapangan, suatu kegiatan pengantaran yang dilakukan oleh guru pembimbing sekolah mengantarkan siswa PKL-nya ke pihak klinik sehati. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan siswa atau siswi yang akan melaksanakan PKL. Pengantaran PKL dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2023. Ketiga, monitoring PKL. Monitoring praktek kerja lapangan. Kegiatan monitoring dan bimbingan siswa ini dilakukan oleh guru pembimbing. Guru pembimbing bertugas untuk memantau dan membimbing para siswa yang menjadi tanggung jawab dalam melaksanakan PKL. Monitoring dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023. Keempat, penjemputan PKL. Setelah dilaksanakannya praktik kerja lapangan selama 3 bulan, yaitu pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Maret, dilakukan penjemputan oleh guru pembimbing dan diakhiri dengan sesi foto bersama dan pemberian bingkisan sebagai ucapan terima kasih. 4. Pelaporan pelaksana PKL. A. Pelaksana kerja sebelum memulai praktik kerja lapangan, siswa diberi arahan oleh guru pembimbing mengenai apa saja hal yang harus dilakukan pada saat kegiatan PKL.
Setelah itu diberi pengarahan oleh pihak klinik sehati mengenai bagian-bagian apa saja yang harus dilakukan selama praktikan. Adapun pelaksana kerja menggunakan sistem yang kerja struktur, selama praktikan siswa tetap dipantau oleh pihak manajer klinik sehati sekaligus pembimbing. B. Bidang kerja. Berikut merupakan kegiatan yang dilakukan selama praktikan kerja PKL di klinik sehati. Pertama, menyerahkan status pasien kepada dokter. Kedua, meracik obat. 3. Menulis etiket. 4. Mencari dan mengambil data pasien. 5. Menyusun data pasien. 6. Mencatat data pasien. 7. Mencatat obat datang. 8. Mengisi stok obat. 9. Menginput data pasien 10 PO. 11. Mempelajari dan memahami resep yang dikeluarkan dokter. 12. Manajemen persediaan barang FIFO. 13. Melipat kasa. Yang keenam, penilaian PKL. Setelah PKL selesai pada tanggal 31 Maret 2023, siswa PKL dinilai dan ditandatangani oleh pihak pembimbing lapangan Ibu Trisna Yulia dalam lembar rekapitulasi penilaian meliputi berbagai aspek dengan angka predikat. Penulis mendapatkan nilai sebagai berikut. Lembar penilaian PKL, penulis mendapatkan nilai rata-rata 87,5 predikat B. Lembar rekapitulasi PKL, penulis mendapatkan nilai rata-rata 88,3 predikat B. Analisa resep vertigo di klinisasi. Definisi penyakit. Vertigo adalah kondisi di mana seseorang mengalami pusing dan merasakan bahwa lingkungan atau benda-benda yang ada di sekitarnya bergerak dan seolah berputar. Gejala penyakit. Gejala penyakit vertigo antara lain: pertama, sakit kepala kelingan, 2, pusing berat, 3, merasa mual dan muntah, 4, telinga berdenging, 5, kehilangan keseimbangan, 6, kehilangan konsentrasi, 7, sulit berdiri normal. Pengobatan, terapi non-farmakologi. Pertama, istirahat. Kedua, terapi vertigo menggunakan teknik BTL. 3, latihan fisik. 4, minum air putih yang cukup. 5, hindari sinar yang terlalu terang. 6, hindari minuman berkafein dan beralkohol serta hindari merokok. Terapi farmakologi. 1, antibiotik untuk mengatasi infeksi. 2, antihistamin seperti beta-histin dan mesilizin untuk mengatasi pusing. 3, chlorperazin, domperidon untuk mengatasi mual. 4, benzodiazepines untuk mengatasi gejala vertigo. 5, deslorotadin, diazepam, atau prednison untuk mengatasi labirinitis. Analisa resep. Inskriptio, tempat dan tanggal penulisan resep, keterangan lengkap. Invocatio, tanda penulisan resep, keterangan lengkap. Preskriptio atau ordinatio, nama obat, jumlah obat, cara pembuatan, keterangan lengkap. Signature, aturan pemakaian obat, keterangan lengkap. Subskriptio, paraf atau tanda tangan dokter, keterangan tidak lengkap. Monografi bahan, nama obat, beta-histin mesilet, golongan obat keras, mekanisme kerja meredakan pusing berputar, bentuk sediaan tablet, indikasi, mengatasi vertigo atau pusing berputar, efek samping gangguan GI, sakit kepala, ruam kulit, dan pruritus. Kedua, nama obat, domperidon, golongan obat keras, mekanisme kerja mengatasi mual muntah, bentuk sediaan tablet, indikasi untuk gangguan mual muntah, efek samping sakit kepala, ngantuk, cemas, diare, nyeri payudara, keluar susu dari payudara baik pada laki-laki maupun perempuan, lemas. Pengambilan bahan. Histigo beta-histin mesilet. Pertama, ambil 10 tablet histigo beta-histin mesilet. 2, masukkan ke dalam plastik dan tandai 3 kali sehari 1 tablet. B. Domperidon. 1, ambil 10 tablet domperidon. 2, masukkan ke dalam klip plastik dan tandai 3 kali sehari 1 tablet. Penyerahan, wadah, klip plastik, etiket putih, label harus dengan resep dokter, signa, histigo beta-histin mesilet 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan, domperidon 3 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Kegiatan selama PKL. Pertama, mengisi stok obat. 2, mencari status pasien. 3, mengambil obat sesuai resep. 4, PO. 5, menyimpan status. 6, menyusun status. 7, menulis etiket. Dan 8, meracik obat. Di pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dalam menghadapi dunia kerja merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Semoga kegiatan PKL ini terus diadakan agar pengetahuan siswa dapat diperluas, ilmu baru bisa didapat bukan hanya dari bangku sekolah. Terima kasih atas atensi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Semoga insight yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.